Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum," kata Nabi, sesungguhnya di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan dalam ciptaannya, fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah, di dalam perut ibunya itu masih berupa nutfah. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita tentang proses terjadinya kita sebagai manusia. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Allah. Jadi berapa banyak orang yang lupa kepada Allah karena dia tidak kenal tentang dirinya itu seperti apa. Maka dalam hadis Nabi ini diterangkan secara detail bagaimana awal kita menjadi manusia itu, sehingga kita tidak lupa diri terhadap diri kita sendiri sebagai manusia. Orang yang bisa lupa diri itu karena dia nggak paham tentang dirinya. Ya. Maka Nabi ingatkan, inna ahadakum yujma', sungguh kalian itu dikumpulkan khalquhu, dalam penciptaannya, fi batni ummi, dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari dia masih berupa nutfah. Ya. Pertemuan antara sperma dengan ovum, itulah yang disebut dengan nutfah. Dia masih berupa cairan gitu. Ya, kalau laki-laki itu dari tulang sumsumnya, perempuan dari buah dadanya. Nanti bertemu dia dalam indung telur. Nah, itu yang disebut dengan nutfah. Sepanjang berapa lama? Arba'ina yauman nutfah, 40 hari. Dan kemudian summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Dan kemudian dijadikan juga pada waktu yang sama berupa darah. Dalam waktu yang sama 40 hari alaqah. Jadi darah tadi, ya, dari cairan tadi, maka dia akan menggumpal menjadi darah kental. Nah, itu yang disebut dengan alaqah, 40 hari juga. Makanya ada surah apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, jadi awal surah ini diturunkan kepada Muhammad, Nabi sendiri disuruh mengingat tentang dirinya itu terbuat dari darah, segumpal darah, alaqah. Summa yakunu, dan kemudian terjadi lagi mudghatan mithla dzalik, menjadi daging dan tulang dalam waktu yang sama, 40 hari juga. Jadi kalau hitung-hitungan 40 hari dia masih berupa nutfah, 40 hari dia berubah menjadi darah, 40 hari menjadi mudghah, berupa daging dan tulang. Udah terbentuk tuh, janin manusia udah terbentuk. Ada ginjalnya, ada paru-parunya, dan kemudian semua perlengkapan jasad untuk menjadi manusia itu sudah sempurna. Darah sudah ada, tetapi satu, belum berfungsi semuanya. Kapan berfungsinya? Nanti setelah 40. Berarti berapa bulan? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Nah, umur 4 bulan itu janin itu udah terbentuk. Makanya Allah yang menciptakan manusia di dalam rahim seorang ibu, itu dalam bentuk yang Allah suka tadi. Ya, maka sekali lagi kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi manusia, yang kita tahu proses terjadinya kita ini seperti itu. Setelah 4 bulan, tsumma yab'atsu, dan kemudian Allah utus.
ilaihi, pada perut seorang ibu tadi yang sudah berupa janin dan sudah ada semua perlengkapan daripada manusia, ginjalnya, hatinya, paru-parunya, darahnya, semua sudah ada. Yab'atullahu ilaihi malakan wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan sang malaikat yang diperintahkan oleh Allah kepada bayi yang ada dalam rahim ibunya itu untuk yu'mar bi arba'i kalimatin, untuk menulis 4 kalimat. Nah, ini biar kita paham nih, ditulis oleh malaikat pada saat kita berumur berapa tadi? 4 bulan. Ditulis sama malaikat. Wa yuqalu, dan Allah berfirman kepada malaikat, uktub ilmahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyun aw sa'idun. Uktub ala amal ilmahu, ini ada di sini ilmahu, ilmun, tapi amal itu juga ada. Uktub amaluhu, ya kita lebih cenderung mengartikan amal-amal perbuatannya itu sudah disuruh tulis oleh Allah kepada malaikat. Umur berapa bulan tadi? 4 bulan. Amal-amal ibadah kita. Jadi kita duduk hari ini di majelis ini udah ada belum catatannya? Udah ada belum? Sudah. Umur pada saat kita berumur berapa bulan? 4 bulan. Ana amalihi, tentang amal-amal perbuatan kita. Kita sedekah, kita sholat malam, kita baca Quran. Itu amal-amal ibadah kita itu sudah tertulis oleh malaikat fi batni ummi, dalam perut ibu kita itu sudah ada catatannya. Oh, ya. Makanya baik-baiklah kita kepada ibu yang punya catatan pada saat kita ada di dalam rahimnya tadi. Nanti tercatat juga di Lauhul Mahfuz itu, ya. Makanya kenapa ibu itu penting sekali, sampai Nabi katakan berbakti kau kepada orang tuamu. Siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Baru yang terakhir summa abuka, baru kemudian bapakmu. Jadi amal ibadah kita itu ada di dalam catatan ibu kita. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub amaluhu, tentang amal-amal perbuatan yang dia lakukan, wa rizqahu, dan tentang rezeki yang akan dia dapatkan. Jadi rezeki kita itu udah ada catatannya. Jadi kalau dulu Agim bilang bukan mencari rezeki, tetapi apa? Menjemput rezeki. Karena rezekinya udah ada catatannya. Ustadz Tarmizi udah ada catatan rezekinya. Saya udah ada catatan rezekinya. Di mana rezeki itu? Bibatni ummih, dalam perut ibu kita. Pada umur berapa tadi? 4 bulan. Wa ajalahu, dan juga catat ajalnya. Udah ada ketetapan amal, rezeki, ajal. Ini jodoh nggak ada nih. Ya. Ada yang bilang jodoh di tangan Tuhan, nggak. Ini yang ada di tangan Allah. Ketika kita dalam perut ibu kita 4 bulan, ajal kita, termasuk almarhum orang tua kita Bapak Sunadi. Ya, saya ingat benar beliau itu ya. Ajalnya ditentukan umur berapa itu, Ustaz? Hah? Insya Allah 88. Beliau termasuk menjadi khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh. Beliau itu adalah orang yang dikasih panjang umur dan baik pekerjaannya. Ini juga mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah ya. Dikala kita tua terus, beliau itu kalau salaman kan tangannya saya ingat betul. Ya sudah gemetaran. Tetapi beliau itu masih senang duduk di majelis taklim. Masih senang menuntut ilmu. Dan ajalnya ditentukan oleh Allah ya segitu, umur 88 tahun. Jarang orang bisa sampai 88 tahun. Ya. Paling banter ya, maksimal kita itu 70. Baina sittin wa sab'in, ya, antara 60-70. Almarhum al-maghfurlah udah ngelewatin. Bahkan dalam satu catatan orang yang sudah 80 tahun itu nggak ada lagi selain daripada kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa memberikan syafaat. Memberikan syafaat kepada orang yang sangat dia cintai. Ya, dia bisa memberikan syafaat. Jadi
Jadi ada itu dalam hadis, kalau idza balagha abdin arba'ina sanah au khamsina sanah au sittina sanah au sab'ina sanah au samanina sanah. Ya, di sini sampai 80. Ya, au tis'ina. Ini saya nggak dapatkan 80. 80 itu udah maksimal betul itu. Beliau hampir 90. Nah, kalau udah 90 itu udah luar biasa. Ya. Udah nggak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali Allah arahkan dia untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada orang yang umur sudah melewati 60-70 belum kelihatan kebaikannya, ini repot. Ya. Jadi kalau beliau terus berada di dalam kebaikan, dan ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah ketika dia berumur 4 bulan. Ya, mudah-mudahan ya Allah tempatkan beliau di tempat yang termulia di sisinya, karena beliau termasuk adalah yang paling panjang umurnya dan juga baik pekerjaannya. Ada orang yang bisa lebih 80, 90 ada nggak? Ada. Bahkan di negeri Cina itu banyak orang yang sudah bisa melewati umur 100 tahun. Tapi tadi jangan ngelihat panjang umurnya, tapi lihatlah bagaimana pekerjaan perbuatannya ketika diberikan kesempatan oleh Allah. Ya. Jadi ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan kemudian apalagi syakiyun au sa'idun, ya. Dia bakal menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Ya, ada tafsir mengatakan dia bakal masuk neraka ataupun surga udah ditetapkan pada saat umur berapa bulan tadi? 4 bulan. Jadi pertanyaan nggak buat ente? Ya, jadi bahasa saya katakan skenario hidup kita itu sudah ada. Maka kalau dulu Ahmad Albar pernah bikin hidup ini apa? Bukan sandiwara. Ya, hidup ini adalah sandiwara. Kalau kita ngelihat hadis ini ya betul, skenarionya sudah ada. Kamu harus kemana, langkah kemana, ya. Ajal kamu nanti umurnya segini, ya. Dan kemudian rezeki kamu dapatnya segini, dan mati kamu juga bakal masuk surga dan neraka. Itu udah ditetapkan umur 4 bulan. Kan saya mau tanya, sekarang saya balik lagi, ente tahu nggak ajal ente? Ente tahu nggak bakal masuk surga atau neraka? Ente tahu nggak rezeki ente akan dapat di mana? Itu semua rahasia Allah, karena ada dalam perut ibu kita pada seorang umur 4 bulan. Jadi kalau kita nggak tahu tentang nanti bakal seperti apa, orang yang tidak tahu skenario hidupnya itu nanti bakal bagaimana, maka dia berusaha untuk menjadi baik. Bisa nggak? Bisa. La yaruddul qadar illa du'a. Tidaklah takdir itu akan berubah kecuali dengan kekuatan doa. Jadi yang merubah skenario hidup kita itu ya diri kita sendiri, karena ketidaktahuan kita tentang itu. Nyambung belum? Iya. Jadi enak dong ente kalau cuman hidup sandiwara aja tadi. Iya. Tapi ente kan nggak tahu endingnya seperti apa, happy ending atau tidak, bakal bahagia atau tidak. Maka tugas kita manusia ini adalah merubah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dari yang tidak baik menjadi baik. Itu tugas kita. Di situ keadilan. Nah, di situ. Kalau cuman ente ditakdirkan ente diam aja, berarti percuma Allah jadikan ente manusia. Justru ketika kita dijadikan manusia, kita mesti ngerubah. Hah? Wala yughayyiru ma biqaumin hatta Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia mau merubah dirinya sendiri. Di situ itu. Iya. Makanya kan ada bahasa gini. Ada orang yang sudah ibadah 60 tahun. Catatannya di Lauhul Mahfuz dia termasuk min ahlin nar, penduduk neraka. Di Lauhul Mahfuz dia termasuk penduduk neraka. Jadi ketika malaikat diperkenankan oleh Allah melihat tentang orang yang sudah ibadah 60 tahun, nah ini sebagai bentuk bagaimana kita harus merubah. Itu ada riwayat yang mengatakan bahwa orang ini ngelihat ini yang ibadah 60 tahun kok menjadi ahlun nar, penduduk neraka. Padahal dia sudah ibadah 60 tahun.
Sampai sang malaikat bertanya, ya Allah, kenapa dia ditakdirkan termasuk min ahlin nar, sebagai penduduk neraka, padahal orang ini ahli ibadah. Turun saja kau ke dunia, serupai dirimu sebagai manusia nanti. Lihat betul nggak ibadahnya si orang yang sudah berapa tahun tadi? 60 tahun. Turunlah malaikat, dia menyerupai manusia, dia datangi si ahli ibadah tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan, saya musafir, boleh nggak saya bermalam di rumah Tuhan? Oh, tafadhol, silahkan. Tujuan malaikat untuk melihat ini orang ibadahnya benar nggak? Karena catatannya termasuk apa tadi? Penduduk neraka. Setiap malam diintipin. Lepas 1 hari, datang 2 hari yang kedua, datang hari yang ketiga, lepas 3 hari pamitlah malaikat. Karena musafir kan nggak boleh lebih dari 3 hari. Tuhan, saya sudah diberikan tempat untuk bermalam di rumah Tuhan. Sekarang saya harus meneruskan perjalanan saya. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih. Sebelum pergi, begitu banyak pertanyaan tuh di kepalanya malaikat nih. Kenapa orang ini termasuk min ahlin nar? Dosanya apa? Padahal selama 3 hari 3 malam nggak ada yang cacat, sempurna ibadahnya. Saya mau pamit Tuhan. Oh iya, tafadhol, silahkan. Tapi sebelum kita berpisah, saya cuma pengen nanya satu, kata si ahli ibadah. Antal jan al malak. Kamu ini jin apa malaikat sih? Si ahli ibadah nanya, kamu jin apa malaikat? Kata sang malaikat, kenapa Anda nanya itu? 3 hari 3 malam makanan air yang saya sajikan, gak ada satupun yang kau sentuh. Saya mau tahu Anda itu jin apa malaikat? Rupanya ahli ibadahnya ini cerdas juga dia. Ya, akhirnya sang malaikat menjawab, anal malaik, saya adalah malaikat. Alhamdulillah, saya didatangi tamu suci dari sisi Allah. Ada kabar apa buat saya? Ada kabar yang menggembirakan, ada kabar yang tidak menggembirakan. Apa kabar yang menggembirakan? Saya gembira diberi waktu oleh Allah bertemu dengan Anda yang soleh. 3 hari 3 malam saya lihat ibadah Anda tidak ada yang kurang, sempurna. Alhamdulillah. Kagum malaikat dengan ibadahnya. Terus kabar yang tidak mengembirakan apa? Enta min ahlin nar. Aku melihat namamu di Lauhul Mahfuz termasuk penduduk neraka. Apa kata sang ahli ibadah? Alhamdulillah. Nih kalau model ente berhenti ngaji urusan. Benar gak? Ustaz Tarmidi udah berhenti ngajar dah. Ngapain ngaji ngajar kalau cuman bakal menjadi ahlun? Nah, tapi si malaikat itu mengucapkan tadi apa? Alhamdulillah. Lah, malaikat bingung. Kenapa Anda mengucapkan alhamdulillah? Ya saya ibadah bukan ngarepin surga kok. Saya ibadah bukan takut neraka. Saya ibadah mengharapkan ridho Allah. Andai kata Allah ridho, saya ditaruh di neraka, saya pun ridho. Luar biasa nih. Tambah bingung kan malaikat. Luar biasa ini. Akhirnya malaikat lapor, ya Allah, aku sudah bertemu dengan si ahli ibadah. Kau kabarkan tentang dirinya. Iya. Apa yang dia ucapkan? 3 kali berturut-turut dia ucapkan alhamdulillah. Kau lihat namanya di Lauhul Mahfuz. Ketika malaikat lihat, malaikat kaget. Ternyata namanya sudah berubah dari ahlun nar menjadi ahlul jannah. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Ucapan alhamdulillahnya tadi. Itu yang dikatakan tidaklah takdir berubah kecuali dengan doa. Dia ucapkan alhamdulillah. Itu usaha bukan? Dan berat itu. Untuk mengucapkan kalimat hamdalah atas takdir yang buruk terhadap diri kita di akhirat. Tapi buat dia tidak ada keburukan dengan takdir Allah tadi. Justru kalau Allah redho aku ditaruh neraka, ya aku redho sudah. Tingkatan yang paling tinggi udah ridhonya Allah. Ya, maka tadi kita nggak tahu nih takdir kita, harus dirubah. Antum hadir kemarin lagi ngerubah takdir tadi. Saya aja tadi udah mau telepon Ustaz Tarmidi. Hujan gede bener, nyari jaket hujan. Alhamdulillah kemarin antum juga bisa hadir ke majelis. Itu kan ngerubah semua.
Dan setan berusaha bagaimana kita jangan merubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah tadi. Karena itu akan merubah ketentuan nasib kita nanti di akhirat. Ya, jadi udah paham di sini pertanyaan ente. Ya. Nah, jadi gimana Ustaz kalau udah ditutupkan neraka? Ya robah. Ya, jangan sampai kita diam tidak mau merubah dengan ketetapan Allah. Makanya ada qadha, ada takdir. Ya, qadhanya sudah ditentukan. Nanti begitu terjadi, maka itu yang disebut dengan takdir. Ya. Antum sudah diqadhakan oleh Allah. Percaya dengan qadha baik dan buruk datangnya dari Allah. Itu rukun iman tuh. Harus dipercayai itu pada saat umur 4 bulan. Ente bakal tabrakan nih. Dalam hal mahfud tertulis bakal tabrakan. Tapi begitu antum mau jalan, mau berangkat, antum periksa semua tuh, ban, semua segala macam, oli, dan dia semuanya nggak ada yang kurang, nggak ada yang rusak. Antum naik dah mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Berubah tuh takdirnya tadi. Ente ingat pilot Garuda, Kapten Abdul Razak. Dia baru take off tuh. Tiba-tiba dia lihat di depan itu ada awan cumulus. Dia minta izin sama menara untuk turun, tapi nggak keburu. Akhirnya dia lihat di depan itu udah kilat tuh luar biasa di dalam awan. Itu kan yang paling ditakuti oleh pilot. Akhirnya karena dia nggak sempat turun, masuk. Mesin mati dua-duanya. Ini cerita Kapten Abdul Razak tuh benar. Mesin mati dua-duanya, Pak. Komunikasi terputus semua. Dia sudah bingung. Kapal semakin lama semakin turun. Begitu sudah keluar dari awan cumulus, dia lihat di depan itu ada Bengawan Solo. Kapal udah nggak punya kekuatan apa-apa. Di sebelahnya lagi ada sawah. Dia katakan kepada pendampingnya, co-pilot ya, gimana kita mendarat di mana? Kalau kita mendarat di sawah banyak tanggul, hancur kapal ini. Sudah kita mendarat aja di air ya, di Sungai Bengawan Solo. Sebelum dia mendarat dia katakan, ya Allah, hamba-Mu sudah tidak punya kekuatan, mesin semua sudah nggak bisa berfungsi, maka semua penumpang yang menjadi tanggung jawabku ya Allah, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Dia daratkan. Yang meninggal cuma satu, selainnya selamat. Itu cerita Kapten Abdul Razak, itu terjadi Pak. Tadi Bapak buka YouTube nanti, cerita tentang bagaimana mesin kapal dua-duanya mati, udah nggak mungkin selamat. Tapi buat Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu ketentuan takdir. Udah paham ya? Jadi antum nggak usah ragu lagi. Ya mudah-mudahan takdirnya udah berubah. Hah? Kenapa? Khawatir. Ya gini, orang yang merasa aman di dunia, dia akan takut di akhirat. Tapi orang yang khawatir, ketakutan di dunia, maka dia merasa aman di akhirat. Dua yang nggak bisa disatukan, rasa aman dan rasa takut. Dua yang nggak bisa dipisahkan, malu dan iman. Orang yang nggak punya malu nggak punya iman. Orang yang nggak punya iman nggak punya malu, nggak bisa dipisah. Terus malu dan iman. Tapi yang nggak bisa disatukan, rasa aman. Maka kata Nabi, siapa yang merasa aman di dunia dengan takdir yang tadi Allah tentukan, yang kita nggak pernah tahu, dia ngerasa aman aja, awas takutnya nanti di akhirat. Ente udah benar tadi khawatir. Ketika kita takut dengan ketetapan Allah yang kita nggak tahu, kita berusaha untuk merubah tadi, aman nanti di akhirat. Ya, ini Nabi yang bicara, bukan Haji Nur Sofa ini. Ya. Jadi ada dua yang nggak bisa disatukan, rasa aman dan khauf. Ya, udah kita lanjut dikit lagi. Summa yunfakhu fihi ruh, kemudian baru ditiupkan ruh tuh. Yang 4 udah dicatat, baru ruhnya ditiup. Hidup dah tuh.
jantungnya berdetak, darahnya mengalir, ginjalnya berfungsi. Udah payun tahfihi ruh, ditiupkan oleh Allah ruh. Udah hidup ya tuh. Mulain berdetak tuh. Tuh ya. Ya kemarin akikah juga ya. Saya ngeliat Masya Allah sampai ketika cucu saya mau melahirkan itu saya nungguin di ruang bersalin itu. Dulu anak nggak pernah saya tungguin. Tapi begitu cucu ngelihat ya Allah, bukan main, kita lihat bagaimana proses kehidupan manusia di alam rahim itu Allah atur dengan seindahnya, dengan sebaik-baiknya tadi. Ya, bagaimana tadi Allah fungsikan semua anggota badannya tadi. Jadi jangan sampai kita lupa tentang proses terjadinya diri kita sendiri, sehingga kita menjadi lupa diri. Ya, kita lanjut. Fa inna rajulan minkum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Nah, nih Ji. Nah, ini nih contohnya. Fa inna rajul, sungguhnya seseorang daripada kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amal surga hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Dia beramal dengan amalan surga sampai seakan-akan surga dengan dirinya illa dira', tinggal sejengkal. Lihat di sini. Hatta la yakuna, sampai seakan-akan tidak terjadi bainahu wa bainaha, antara dia dengan surga itu illa dira', kecuali tinggal sejengkal. Tetapi apa yang terjadi? Fayasbiku alaihil kitab, maka takdirnya sudah didahulukan dulu di awal kitab tadi. Di dalam perut ibunya itu ada tulisannya. Padahal surga tinggal sejengkal, karena dia beramal dengan amalan surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga, tetapi sudah didahulukan takdirnya itu oleh Allah. Fayasbiku alaihil kitab, didahulukan dengan kitab yang sudah tertulis. Maka fayamalu bi amali ahlin nar, tapi di ujung hidupnya dia berbuat kemaksiatan, masuklah dia ke dalam neraka. Fayadkhulun nar, masuk dia di neraka. Ya, kalau kita ambil ceritanya seorang ahli ibadah, abid, yang dia ibadahnya luar biasa, sampai setan menggodain nggak sanggup. Kata rajanya setan, orang ahli ibadah jangan digodain dengan maksiat. Dia tahu, dia tutup pintu maksiat, godain lagi dengan ibadah. Caranya gimana? Kamu harus lebih ibadahnya dari dia, sehingga timbul rasa persaingan tadi. Kok saya dikalahkan? Ini penyakit kiai, penyakit ustadz kan di situ. Bukan dengan maksiat. Seorang udah ceramah ke istana, ceramah kemana-mana, kok saya dikalahkan? Gimana saya bisa seperti dia? Saya nggak boleh dikalahkan. Sama setan datang ke tempat si ahli ibadah, dia ibadah si setan, nggak tidur, nggak ngapa-ngapain kecuali ibadah. Sehingga si ahli ibadah bilang apa? Kamu bisa ibadah seperti ini gimana? Kok saya nggak bisa? Saya dikalahkan oleh kamu. Ya kalau kamu pengen kayak saya, maksiat dulu, baru. Zina, wah itu saya dulu biasa. Bunuh orang, waduh udah buat saya mah udah kebiasaan juga. Minum khamar, baru setelah itu saya tobat, saya bisa ibadah seperti ini. Cakep nggak setan masuknya? Kata si ahli ibadah, nggak mungkin saya berzina, nggak mungkin saya membunuh orang, saya nggak bisa melakukan dosa besar itu. Udah yang ringan aja dah, kata setan. Minum aja udah, ntar habis itu ente tobat dah. Ya. Nanti kamu bisa ngalahkan saya dalam ibadah. Akhirnya si ahli ibadah minum, yang jual perempuan, mabuk, dizinahi. Dan perempuan habis dizinahi, suaminya marah, dibunuh. Tiga-tiganya dilakukan. Padahal dalam hidupnya dia sudah melewati perjalanan surga yang luar biasa. Hatta la yakuna bainahu illa dira'. Seakan-akan tidak ada jarak antara dia dengan surga, kecuali tinggal berapa tadi? Sejengkal, udah. Tapi sayang, dia nggak bisa mempertahankan imannya, dan takdirnya sudah harus seperti itu. Dia nggak mau merubah. Wa inna rajula, dan kata Nabi, ada seseorang fayamalu bi ahmali ahlin nar, yang beramal dengan amal neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Seakan-akan neraka udah nggak ada berjarak lagi dengan dirinya. Ingat,
orang yang sudah membunuh berapa? Ini lihat, dia membunuh 99 orang, dia mau bertobat. Dia datengin seorang rahib, kalau kita sekarang kiai. Kiai, saya udah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya bertobat, dosa saya diampunin nggak? Dosa kamu terlalu besar, nggak mungkin Tuhan mengampuni kamu. Dibunuh lagi itu rahib. Jadi pas berapa tadi? 100. Dia datang lagi ke si rahib yang lain karena dia mau bertobat. Mungkin rahib ini udah dengar kabar kalau dibilang nggak diampunin ya, jadi 101 ini ya. Tapi ceritanya nggak begitu. Ceritanya rahib ini lebih bijak. Saya sudah membunuh 100 orang, kira-kira kalau saya bertobat dosa saya diampunkan atau tidak? Kamu tinggalkan negeri ini. Ini negeri yang penuh dengan kemaksiatan, banyak kesialan di negeri ini. Makanya adzambu syu'mun, dosa itu sial ala ghairi fa'ilihi, terhadap orang yang tidak melakukan dosa bisa kena sial, apalagi yang melakukan dosa. In ayyarahu ibtuliya bihi. Saking sialnya dosa tadi, apabila kamu mencaci maki orang yang berbuat dosa, maka dosa itu akan datang kepada kamu. Kamu akan diuji dengan dosa yang sama, sehingga kamu bisa lebih buruk dari orang yang kau caci maki tadi. Itu sialnya dosa. Makanya negeri ini sial. Terlalu banyak orang yang berbuat maksiat, terlalu banyak orang yang berzina. Tinggalkan negeri ini. Maka jangan coba-coba ente mencaci maki seseorang tadi dengan dosa yang pernah dia lakukan. Bisa jadi nanti dosa itu datang kepada kamu. Itu kiai nggak benar, rusak tuh kiai, disebut lagi namanya. Nanti dosa yang dia sebutkan dari kiai itu akan datang pada dirinya. Ibtuliya bihi, dia akan diuji dengan dosa yang sama. Tinggalkan kampung ini. Itu ada kampung yang penuh dengan kebaikan, banyak orang-orang saleh di sana. Syaratnya itu. Akhirnya si pendosa tadi berangkat dari kampung A menuju kampung B. Sayang, di tengah perjalanan mati. Dia berangkat dari kampung A ke kampung B, di tengah perjalanan mati. Akhirnya sang malaikat rahmat dan malaikat yang akan mengadab datang, dua-duanya ingin menjemput si mayit tadi. Kata malaikat adab, ini bagian saya. Orang ini sudah membunuh 100 orang, la ya'malul khair qattun. Orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, maka ini bagian saya. Kata malaikat rahmat, nggak bisa. Orang ini mau bertobat kepada Allah. Jangan kau ambil, dia sudah niat bertobat, dia berangkat dari kampungnya untuk menuju tempat yang baik. Enggak, ini bagian saya, kata malaikat rahmat. Malaikat adab mengatakan dia nggak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Sudah bertikai antara dua malaikat tadi, maka datanglah malaikat yang menengahi. Malaikat yang ketiga ngomongnya apa? Kisu. Ukur aja jaraknya. Ukur jaraknya. Ini kampung A, ini kampung B. Taruh jaraknya 100 kilo. Dia berangkat dari kampung A menuju kampung B. Ada di mana ukur jaraknya dia? Kalau dia masih lebih dekat dengan kampung tempat berbuat maksiat, itu bagian malaikat adab. Tapi kalau dia sudah lewat setengah dari kampung itu bagian malaikat rahmat. Tahu Pak jaraknya? Perbedaannya cuma sejengkal. Dia lebih dekat ke kampung tempat kemaksiatan. Allah perintahkan malaikat untuk menarik bumi tadi. Malaikat diperintahkan untuk menarik bumi, ditarik ke bumi sama malaikat sehingga bergeser. Yang tadinya di sini kurang dari setengah, digeser lebih dari setengah, tapi sejengkal saja jaraknya. Karena Allah berkeinginan ini sudah mendapatkan rahmatku, dia sudah mau bertobat kepada Allah. Ini yang dikatakan tadi. Kita nggak boleh juga mencaci maki orang yang kelihatannya bakal masuk neraka, banyak melakukan perbuatan dosa. Jangan. Karena begitu kau caci maki, kau akan dapat ujian yang sama. Justru kita berikan nasihat, ya. Ente bertobat. At-taib minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat sama seperti nggak punya dosa.
Begitu kita sudah istighfar, kita minta ampun kepada Allah, maka pintu surga sudah dipersiapkan oleh Allah. Kau datang sejengkal, aku datang sehasta, kata Allah. Kau datang sehasta, aku datangimu sedepak. Ketika kau mau bertobat, kau berjalan kepada aku ingin bertobat, aku sambut kau sambil berlari. Allah sangat suka kepada orang-orang yang mau bertobat. Termasuk siapa tadi? Si ahli maksiat tadi. Ini yang dikatakan dalam hadis ini, ada orang yang beramal dengan amalan ahlun nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira, sampai seakan-akan tidak ada jarak antara dia dengan neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata didahulukan catatan kitabnya, dia termasuk min ahlil jannah, fayamalu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan surga. Apa amalan surga? Istighfarnya tadi, minta ampunnya kepada Allah, maka fayadkhulul jannah, masuklah dia ke dalam surga. Wallah a'lam bishawab. Agak panjang nih hadisnya, hadis sahih, diriwayatkan daripada Bukhari Muslim ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.